Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita percaya semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan sehingga kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan, baik kita mau membaca di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Jadi Yesus yang memerintahkan murid-muridnya, bukan murid-muridnya memerintahkan dia. Yesus yang memerintahkan berarti dia bertanggung jawab terhadap kehidupan murid-muridnya dan terhadap kehidupan kita. Jadi Tuhan yang memerintahkan kita, bukan kita yang memerintahkan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan kita. Kita adalah hambanya. Jadi kita harus taat akan perintah Tuhan. Demikian juga Tuhan itu adalah Raja kita. Dalam situasi kondisi apapun ya kita harus menghormati, ya kita harus tunduk taat kepada seorang raja. Demikian juga Tuhan itu mau supaya saudara saya kita melakukan perintah-perintahnya. Jangan kita memerintah Tuhan, jangan kita ngebos kepada Tuhan. Contohnya misal begini saudara sekalian, seringkali orang Kristen bilang begini, Tuhan tolong jaga rumah saya mau pergi keluar kota untuk berlibur. Seringkali kita memerintahkan Tuhan tetapi kita tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan mau kita melakukan perintah-perintahnya. Yang pertama, Tuhan mau kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mau diutamakan. Di saat kita bangun tidur, saudara sekalian, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan tidak mau dinomorduakan. Saudara boleh punya hobi, tetapi jika karena hobi itu saudara mendoakan Tuhan, maka saudara tidak akan berkenan kepada Tuhan. Saudara boleh punya kekayaan, tapi jangan sampai kekayaan saudara yang menomorduakan Tuhan. Saudara boleh punya jabatan tinggi, tapi jangan sampai jabatan itu menomorduakan Tuhan. Saudara boleh kaya, saudara boleh sukses, saudara boleh berhasil, saudara boleh pintar ya, tapi kalau saudara menomorduakan Tuhan, saudara tidak akan berkenan kepada Tuhan. Saudara punya istri, saudara punya anak, saudara punya cucu, ya, tapi jangan menomorduakan Tuhan. Jangan menjadikan semua itu berhala. Segala sesuatu yang tidak mengutamakan Tuhan itu adalah berhala. Berhala itu bukan hanya patung-patung yang disembah, tetapi berhala zaman modern sekarang ini, sosial media, internet, ya, yang sekarang ini, yang digandrungi anak-anak muda, ya, games dan sebagainya. Saudara sekalian, ya, jangan sampai itu menguasai kita, tapi kita harus menguasai itu semua. Jangan itu menjadi berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan mau yang kedua ya, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita dan segenap akal budi kita, dan kasihlah sama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah perintah Tuhan. Dan juga perintah Tuhan kepada suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Walaupun ya suamimu mungkin agak kasar, tetapi itu perintah Tuhan. Hai suami, tunduklah kepada hai suami, kasihlah istrimu. Walaupun istrimu mungkin agak cerewet, tapi itulah perintah Tuhan. Hai anak-anak, ya, taatilah orang tuamu supaya engkau, ya, masa depanmu diberkati oleh Tuhan, kau berbahagia dan engkau panjang umur. Itu perintah Tuhan, harus diikuti saudara sekalian. Walaupun meskipun ya itu perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan perintah-perintah yang berat kepada kita yang tidak bisa kita lakukan. Ya, semuanya bisa kita lakukan karena Tuhan itu Allah yang baik ya dan bijaksana kepada anak-anaknya ya. Jikalau kita mengasihi Tuhan tapi kalau kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan ya, itu sia-sia. Saudara sekalian, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan tapi kalau kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, maka semuanya itu ya seperti tong kosong bunyi nyaring. Sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita harus melakukan perintah Tuhan dan itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Yang kedua, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ketika hari sudah malam bicara pada akhir zaman. Saudara sekalian, di akhir zaman ini kita harus suka berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Kalau tidak ada napas, kita akan mati. Saudara sekalian, Tuhan Yesus waktu dia masih di bumi ini, dia suka berdoa. Dia selalu menyempatkan waktunya di saat ada di kerumunan-kerumunan orang banyak, dia mengundurkan diri, dia berdoa bersekutu dengan Bapanya. Ya, di waktu pagi-pagi buta ya,
Saudara sekalian, Tuhan Yesus ya, dia berdoa. Ya, di Taman Getsemani dia berdoa. Tuhan selalu berdoa. Dia mengajar kita juga di hari-hari ini untuk kita selalu suka berdoa, memberi waktu untuk Tuhan. Saudara sekalian ya, kita harus memberi waktu khusus untuk Tuhan ya, karena waktu ini adalah kairosnya Tuhan. Jangan kita memberi untuk waktunya dunia ini, tapi untuk Tuhan. Ya, jangan kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting ya di dalam dunia ini. Tetapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 6 mengatakan ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi di tempat tersembunyi, saudara kita berdoa. Ya, artinya kita fokus kepada Tuhan. Kita memisahkan diri dari hingar-bingar dunia ini. Kita utamakan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab segala apa yang kita perlukan, saudara sekalian. Kemudian perahu Yesus itu sekalian dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Artinya ke atas bukit ya, Tuhan Yesus sekarang ini ada di surga ya. Dia sedang berdoa buat saudara dan saya ya, melalui kuasa Roh Kudusnya ya. Dia mau menuntun kita supaya kita mampu untuk menghadapi perjalanan hidup ini sehingga kita sampai kepada tujuan kita ya. Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara tahu angin sakal itu ya, di saat keadaan tenang dia datang dengan tiba-tiba ya, dia tidak permisi dulu ya, dia tidak punten dulu ya. Pencobaan itu ya, kematian itu datang dengan tiba-tiba. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita sebab tidak tahu kapan waktunya Tuhan menjemput kita. Banyak keluarga-keluarga yang lagi bahagia-bahagia sekalian ya, tahu-tahu badai angin sakal itu datang ya, saudara. Kematian itu datang. Jadi kita harus berjaga-jaga sekalian ya. Kita harus melakukan perintah Tuhan dan juga kita harus banyak doa di hari-hari ini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air ya. Di tengah gelombang badai ya, Tuhan Yesus jam 3 malam dia datang kepada kita sekalian ya. Dia datang ya di tengah masalah. Jam 3 malam waktu jaga yang keempat ya, di mana di waktu dunia ini sedang dilingkupi oleh kegelapan ya. Saudara sekalian ya, di mana Tuhan Yesus ya sebentar lagi akan datang ya. Waktu fajar menyingsing, sebentar lagi fajar menyingsing, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut ya. Murid-muridnya sekalian ketakutan ya. Saudara sekalian, jangan sampai kita karena ketakutan yang terlalu berlebihan sehingga kita melihat Tuhan seperti hantu. Ya, artinya apa sekalian? Kita harus rubah mindset pikiran kita ini. Jangan kita menganggap Tuhan itu biasa-biasa saja, tapi Dia Allah yang Maha Kuasa. Ya, Dia itu Allah ya. Dia penguasa langit dan bumi. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama dapat beri keselamatan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita harus fokus melalui firman-Nya yang akan menerangi kita supaya kita tidak tersesat. Supaya kita bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang baik, yang melalui firman-Nya, melalui kuasa Roh Kudusnya. Kita diingatkan, ya, kita ditegur, ya. Jikalau kamu mendengar suaranya, jangan kau keraskan hatimu. Jadi di tengah ketakutan, jangan kita mengandalkan kekuatan dunia ini, ya. Tapi kita tetap fokus kepada Tuhan, ya. Bahwa Yesus itu adalah Allah, saudara sekalian. Jangan kita mengandalkan orang pintar, ya. Kita jangan mengandalkan kekayaan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan di tengah ketakutan ini, saudara. Tetapi sekali Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, janganlah takut, ya. Tuhan berkata, tenanglah kepada kita, jangan takut, ya. Hanya Tuhan yang beri ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita akan ada tenang dan ada damai sejahtera. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Hanya Petrus dan sekian muridnya yang peka akan suara Tuhan, yang respon akan suara Tuhan. Jika engkau Tuhan itu, marilah aku bisa berjalan di atas air, ya. Lalu Petrus sekiannya, lalu Yesus bilang, ya, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, ya. Di mana keadaan Petrus waktu dia fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Demikian juga kalau kita fokus kepada Tuhan, kita pun dapat melakukan perkara-perkara yang besar seperti Yesus lakukan, saudara sekalian, ya, di tengah masalah dan persoalan kita. Kita harus datang kepada Tuhan, ya, seperti Petrus datang kepada Tuhan, ya. Tuhan mengundang kita, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan beri kelegaan kepadamu. Ya, saudara sedang mengalami
kesusahan dari hari ini ya, datanglah kepada Yesus. Saudara sedang mengalami pencobaan, sakit, penyakit apa, datanglah kepada Yesus. Dia akan beri kelegaan kepada kita semua. Kita melihat di hari-hari ini sekalian ya, di Eropa yang tadinya mereka meremehkan Tuhan, anak-anak mudanya meremehkan Tuhan, sekarang ya di jalan-jalan mereka berlutut dan bersujud ya, mereka memohon pertolongan Tuhan. Tuhan mau supaya mereka, dunia ini, umat manusia dunia ini mau datang kepada Tuhan, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara sekalian, ketika Petrus ya ayat 39, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku, ya, di ayat 30 ya. Tuhan tolonglah aku. Jadi Petrus sekaliannya waktu matanya bergeser ya, dia melihat ya gelombang, melihat angin, mulai dia bimbang. Jadi sekalian, jangan kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan kita melihat ke kiri dan ke kanan ya. Jangan kita kita mengandalkan kekuatan dunia ini, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan tenggelam ya. Di saat kita bimbang, kita akan tenggelam. Seperti Petrus sekaliannya, dia percaya kepada Tuhan, tapi dia belum mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, saudara sekaliannya, mengapa engkau bimbang? Orang yang kurang percaya, orang yang bimbang itu adalah orang yang kurang percaya. Saudara saya, oleh sebab itu kita jangan bimbang, kita harus fokus kepada Tuhan. Saudara saya, jangan kita fokus kepada masalahnya, tapi kita harus percaya kepada Tuhan ya. Kita harus minta, Tuhan tolonglah ya. Kita harus minta, Tuhan tolonglah aku ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Sekarang undang Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan saudara, ya, ke dalam rumah tangga saudara. Maka ada damai sejahtera. Ya, serusak-rusaknya rumah tangga, sehancur-hancurnya. Kalau saudara mengundang Yesus, ya, maka rumah tangga itu akan dipulihkan ya. Akan ada damai sejahtera. Sebahagia-bahagianya, sesuksesnya suatu rumah tangga, jika tidak ada Yesus, maka rumah tangga itu akan hancur. Neraka akan menjadi surga kalau ada Yesus. Surga akan menjadi neraka kalau tidak ada Yesus. Saudara sekalian, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Setelah kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, pasti kita akan suka menyembah Tuhan, pasti kita suka berdoa, pasti kita suka melayani Tuhan, kita pasti suka beribadah. Saudara-saudara sekalian ya, jadi jangan takut di hari-hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita, asal yang pertama kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan, kita suka berdoa, kita mau fokus kepada Tuhan, dan kita tidak bimbang, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan ya. Sebab dikatakan saudara sekaliannya, Tuhan kita itu adalah Allah yang dinamis ya. Dia bekerja sampai hari ini, Bapakku bekerja sampai hari ini, demikian juga aku. Demikian juga kita, sekian kita harus bangkit ya, kita harus maju terus ya, jangan kita menjadi apatis ya, jangan menjadi statis ya. Tuhan itu dia Allah yang dinamis, dia tidak apatis, dia tidak statis, saudara sekalian. Dia maju, dia menolong dan bertindak, dia bertanggung jawab terhadap kita, saudara sekalian ya. Gimana kalau kita bersama Yesus ya, kita akan dapat mengatasi ketakutan, kita dapat mengatasi kekhawatiran di hari-hari ini ya, kita dapat menghadapi ya pergumulan yang sedang kita hadapi ya, karena dia adalah Allah yang bekerja sampai hari ini. Bersama dengan Yesus kita akan dapat melakukan perkara yang besar ya. Sebagai ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 13, aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadanya, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut. Sekalian, Tuhan menyertai dan menolong kita. Pertolongan kita bukan dari gunung-gunung, tapi pertolongan kita yang datang dari Tuhan. Demikian firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.